Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali bertemu di edisi Main ke Tempat Teman. Alhamdulillah, di edisi Main ke Tempat Teman kali ini saya akan ke tempatnya Mas Bobi. Jadi Mas Bobi sama seperti Mas Kemal di video sebelumnya, dia teman rumah ya, alias tetangga. Sekarang ini lagi usaha, yang usahanya lumayan banyak juga kalau kita lihat di pinggir jalan. Pengen tahu usaha apa yang sedang dijalani oleh Mas Bobi? Tonton videonya sampai habis. Ya, sudah ada Mas Bobi. Mas Bobi, apa kabar Mas Bobi? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah ya. Bang Haji gimana? Alhamdulillah sehat. Jadi makasih banyak udah diizinin di Main ke Tempat Teman di edisi tempatnya Mas Bobi. Dan Mas Bobi punya usaha laundry. Ya. Jadi keputusannya mengambil laundry gimana Mas Bobi? Jadi keputusannya ya, usaha laundry sebelumnya kan bekerja ya, Kantor ya? kantor. Iya. Terakhir di mana sih kantor? Di anak perusahaan otomotif leasing. Jadi leasing kendaraan. Leasing kendaraan, iya ya. Terakhir di situ karena pekerjaannya kebetulan sebagai surveyor. Oh, surveyor itu bagian survei ya? Survei. Jadi ada orang yang ingin ngambil kendaraan tuh kita survei layak apa tidak. Nah, dari sekian lama bekerja tuh, hampir 10 tahun, kan ketemu nih, Iya. survei dagang ini, survei dagang itu, survei pekerjaan Oh, ini. jadi itu jadi referensi ya? Jadi referensi. Jadi karena setiap survei usahanya orang-orang tuh beda-beda. Ah. Oh iya, boleh juga ya. Ketemu Nah, orangnya beda-beda ya? ketemunya beda-beda. Dari ketemu orang kantoran, sampai pedagang kaki lima atau pedagang lainnya lah. Ya. Akhirnya, sekian lama bekerja, kayak ngambil kesimpulan nih, ada beberapa usaha yang bagus. Oh, Dan dari segi perusahaan juga, kalau usaha ini juga kebanyakan di-proof gitu. Karena masa usahanya bisa lama. oh jadi laundry itu termasuk yang gampang disetujui tuh kalau di survei leasing tuh? Salah satu Tergantung. usaha itu tuh? Dicek dulu pembukuannya. Oh. Tapi usaha laundry ini setiap ketemu tuh awet-awet. Oh. Si pengusahanya tuh Lama gitu ya? uh, Yang nggak panjang lah dari ya? sekian bekerja. Oh, sebenarnya sih laundry ini susah-susah gampang. Cuman karena ada ininya lah, nilainya usaha laundry, terus yang beberapa kali survei ketemu usaha laundry, lancar-lancar aja. Nah, salah satunya dari sekian banyak usaha yang sering ditemuin, coba deh di laundry. Laundry. Jadi akhirnya diputuskan berhenti Nah. ngantor, bikin usaha laundry. Betul. Ini cabangnya masih satu nih atau Satu. sama masih satu toko nih, belum ada cabang nih ya? Kalau Bisa. sebelumnya memang awalnya nggak di sini, Oh, di mana? buka di rumah. Oh, yang di Meruya. Jadi karena selesai dari berhenti kerja, kebetulan COVID naik tuh September Oh. 2020. Ya udahlah di rumah aja. Setelah itu baru beli-beli alat, buka di rumah, instalasi dulu, istilahnya proses lah, nyebar-nyebar brosur, ternyata lumayan tanggapannya. Kalau Ya. ini tempatnya nyewa nih? Sewa. Sewa. Kalau di luar sewa, modal laundry, budgetnya apa ya? Seberapa sih?
Sebenarnya budget itu bisa minimalis atau bisa langsung langsung sediain lah beberapa alat gitu. Karena kan kalau ini mengambil contoh kayak laundry coin, jadi mesinnya kelihatan. Jadi mau nggak mau memang menyediakan beberapa mesin dulu. Sebenarnya usaha laundry bisa aja sih tanpa mesin-mesin ini, tinggal ketutup rak aja bisa. Di belakangnya dicuci tangan pun kan juga bisa sebenarnya. Iya. Karena prinsipnya jasa sih ya. Prinsipnya jasa. Jasa. Nah kalau ini pengen sih kayak laundry coinan, jadi si customer ini datang, oh pakaian saya dicuci di alat-alat ini loh gitu. Mesinnya kelihatan. Mesinnya kelihatan. Mesinnya dari buatan mana mesin ini? Kalau ini Apa mereknya? Diamante ya? ya kebetulan ketemu sama suppliernya, jadi memang dia spesialis konversiin ke gas gitu. Jadi ini nggak sendiri, memang ada tokonya ini yang khusus spesialis konversiin gitu. Jadi emang udah terjamin lah mereka jadi nggak pakai listrik, dari pakai gas listrik ya? ke gas. Luar biasa ya. Sekarang tuh laundry ini istilahnya laundry kiloan ya? Laundry kiloan. Nah, dulu kan kalau kita tuh mungkin zaman kecil tuh istilah laundry tuh mewah banget ya. Dan biasanya orang yang laundry tuh kan dengan pakaian yang spesifik, artinya dalam tanda kutip, wah ini pakaian mahal lah nih, baju mahal, celana mahal ya kan, nggak bisa dicuci dengan tangan segala macam, akhirnya di laundry. Nah sekarang kenapa bisa begitu jadi berbeda ya? Jadi laundry itu seakan-akan munculnya banyak banget gitu kan. Sama kayak warung kopi lah sekarang kan, di mana-mana warung kopi. Laundry juga termasuk yang kita keluar rumah juga banyak laundry kiloan gitu. Itu apa penyebabnya? Karena kesibukan orang nggak sempat nyuci atau gimana ya? Iya benar. Jadi mungkin zaman dulu laundry ini identik dengan orang pakaian yang harganya termasuk mahal ya. Iya benar. Sampai sekarang juga ada sih. Iya, kalau perkembangan juga mesin cuci. Jadi mungkin zaman dulu mesin cucinya itu putaran tabung atau yang sudah kayak seperti ini front loading jatuh. Ya mungkin ya zaman dulu front loading mungkin udah ada ya. Cuman nggak se-familiar ini. Gitu. Dan mungkin dari segi harga juga mungkin masih dulu mahal, wah juga. Ya, mahal ya. Dan kenapa orang itu juga sebagian yang kayak gaun pengantin, jas. Iya, nah itu ada lagi mesinnya. Khusus memang lah kayak laundry ternama ya. Itu mereka pasti punya alatnya dan itu harganya mungkin seharga mobil. Bisa 100 jutaan gitu. Jadi segmen laundry kiloan itu memang ditujukan untuk pemakaian baju celana harian ya artinya ya, bukan sesuatu yang harus dibutuh dengan treatment khusus ya artinya. Betul. Jadi mungkin zaman sekarang karena orang ada juga yang sibuk bekerja, suami istri bekerja ataupun juga dia misalkan dia ngontrak nih sekitaran sini, mungkin tidak ada lahan berjemur. Oh iya benar juga ya. Atau listriknya kalau dipasangin mesin cuci dicampur yang lain nggak kuat ya. Nggak kuat. Makanya ada beberapa akhirnya atau dia hitung-hitungan nih, bayar listrik, bayar pompa air, bayar sabun berapa nih sebulan. Atau seandainya ikut kayak cuci kiloan nih seminggu mungkin berapa kali 4 nih, kan nyuci seminggu sekali. Nah kalau seandainya lebih irit datangin ke cuci kiloan, ya mungkin mereka beralih dari hitung-hitungan, tinggal bawa baju kotornya ya kan. Betul. Kayak tadi tuh ada yang satu buntelan itu mungkin untuk satu keluarga ya, jadi dibawa satu itu semua bisa 10 gitu. kilo, bisa 7 kilo. Tapi di sini nggak terima satuan atau memang terima satuan? Oh tetap terima satuan gitu. Terima Tapi satuan, dihitungnya apa per piece. Oh per piece. Jadi kalau satuan itu kita dapat perhatian khusus terhadap pakaiannya itu. Oh. Biasanya juga pakaian-pakaian yang kalau bercampur dengan yang lain itu bisa merusak si pakaian itu tersendiri atau pakaian baru beli. Biasanya luntur. Iya bahaya juga tuh ya. Nah itu daripada melunturkan pakaian. Kalau di sini cuci sih satuan, maksudnya satu nama, satu customer. Oh nggak dicampur? Enggak, jadi
kalau seandainya dia punya baju baru, dia pasti ini dijadiin satuan aja deh, yang ini kiloan. Oh. Karena yang punya pemilik baju juga kalau Dia dicampur ngasih tahu juga ya, ada resiko akan luntur tadi kelunturan ya. ke bajunya dia sendiri. Iya, benar juga. Itu resiko ya, berarti ya, salah satu resiko usaha laundry itu ya termasuk ya, atau ada lagi nggak? Resikonya kalau saya sih udah tulis di kwitansi, sifat barang luntur atau menjadi kerut karena sifat bahan kita tidak tanggung. Kecuali diinformasikan kita bisa ada toleransi, ya udah deh karena cuciannya banyak, beberapa pakaian ibu yang ibu udah bilangin ini akan luntur, akan kerut, saya pisahin. Tapi kalau customer sendiri nggak bilang, ya udah bablas. Pernah keselip nggak antara customer satu dengan customer tiba-tiba yang sampai rumah, lah ini bukan baju saya nih gitu? Iya, kalau itu kebanyakan tuh pakaian anak kecil. Karena di mesin cuci itu dia kayak ada nempel. Terus kadang kita kan cuman ini, udah selesai. Masih nyangkut di dalam tuh. Jadi habis itu kan dia masih nyangkut di dalam nih satu pakaian anak-anak biasanya. Baru masuk pakaian selanjutnya nih, customer selanjutnya. Jadi ya udah gabung. Kalau secara pensucian saya sih satu customer satu mesin. Ya, jadi lebih private lah ya nyucinya ya, artinya nggak tercampur dengan yang lain. Ya, pertama lebih itu juga kan saya juga punya kapasitas nggak gede juga mesinnya. Jadi kalau dicampur, pertama orang nggak bersih, tertukar. Ya, cirinya sih ada tandanya sih sebenarnya kalau dicampur. Tapi saya nggak gunakan itu. Kalau tadi Mas Boyu kan bilang ada yang dikerjakan manual ya, ada yang dengan mesin. Kalau di sini yang dengan mesin itu dari pakaian datang ke sini itu apa aja? Nyucinya sampai ngeringin atau sampai mana yang pakai mesin? Semua. Semua. Jadi misalkan kiloan nih, otomatis masuk mesin kecuali ada cash. Jadi si customer meminta itu dipisahkan, kita pisahkan. Itu nggak menggunakan mesin. Nah, tapi tetap prosesnya pas pengeringan mereka bareng. Pengirangannya pengeringannya juga dengan pakai mesin juga? Iya. Kita nggak pakai sistem jemur lagi. Kecuali yang berbahan kayak selimut, bed cover, kita nggak mau agak ngegantung dulu. Karena kalau dipaksakan pakai mesin dryer pengering, takutnya merusak si selimutnya. Tinggal nanti di setrika ya berarti ya? Setrika, setelah kering setrika, terus dilipat gitu di packing. Ya? Tapi apa namanya, di tempat lain semuanya begitu apa memang yang laundry kiloan tuh ya, ada yang pakai tangan juga nyucinya, apa enggak? Ada juga ya? Ada. Ada juga ya? Iya. Makanya saya tampilkan mesin ya? ini menunjukkan bahwa cuciannya aman di mesin dan mesinnya menggunakan front loading. Istilahnya buat produk ini ya, apa namanya? Ini produknya mesin ini ya, apa namanya? Jualannya lah ya. Iya, karena kalau yang cuci tangan kan meres kan beda ya, sama yang kayak tabung satu itu dia pasti jauh lebih kusut dan rentan gampang sobek si pakaian. Karena dia mengikat lama-lama. Kalau front loading kan jatuh, dia lebih aman. Sehari hitungannya berapa kilo Mas Bobi nyuci? Kalau target sih sebagai pengusaha laundry pasti maunya minimal tuh sehari bisa 50 kilo. Sehari 50 kilo? Iya. Sekarang yang udah berjalan? Masih di bawah. Masih di bawah. Kisaran tapi kadang berapa? saat ini sih masih di angka 35-40 kilo. Ya dikit lagi dong berarti targetnya ya? Ya alhamdulillah sih kan juga sini juga hitungannya laundry baru ya. Jadi masih perkenalan. Jadi ada yang di laundry lama nyoba di sini, toto balik lagi alhamdulillah. Ya rezekinya berarti. Terus masalah tempat nih. Tadi pengennya ke sini bawa mobil tapi ternyata disarankan untuk naik motor aja karena masalah parkiran. Terus marketing jualannya gimana Mas Bobi? Saya salah satunya kan memang ada di Google Map. Google Map. Itu alhamdulillah sih sangat membantu ya Google Map. Jadi saya ada gratis antar jemput. Layanan antar jemput ya? Iya, ada nomor WA di setiap spanduk atau di setiap brosur, itu gratis antar jemput. Kalau sosial media nggak ada? Instagram gitu, segala macam, Facebook? Itu nggak ada, karena kan laundry ini kita promosinya tuh jarak sih. Sebisa mungkin ya kalau memang
di 3 kilo aja kita udah cukup, alhamdulillah. Radius dari Radius tempat 3 kilo ini. Oh. itu alhamdulillah. Paling jauh di mana nih berarti? Antar jemput? Kalau sementara sih pernah apartemen Ciputra tuh Oh, di jalan apa? Ring Road. Ring Road ya, Ah, arah ke Cengkareng itu ya? iya. Oh, iya lumayan Itu dia juga ya. juga tahunya dari Google Map. Kalau kita lewat Facebook, Instagram, berarti kan sedunia tahu ya. Iya. Ntar kalau dia minta dari Bandung, saya sendiri yang repot. Ya enggak, paling kan maksudnya jarak sekian gitu. Iya. maksudnya. Mungkin nanti ke depannya ya. Kan kadang ini apa namanya, sorry, ada karena bukan dimanfaatkan untuk jualan tapi untuk promonya dulu ya kan, kayak kualitas nyuci atau segala macamnya gitu ya. Makanya tadi mikir ini gimana nih, termasuk kan pernah juga syuting di tempat kopi teman saya Mas Indra kan juga sama tuh, apa namanya, lokasinya juga nyelip juga, parkirnya susah segala macam, bukan susah sih, artinya terbatas ya, gangnya kecil ya. Akhirnya memang dari sosial media gitu kan, dia di apa namanya, marketingnya. Nah sekarang Betul. apakah sama nih, namanya Dua-Dua Laundry ini, Kedua apakah laundry. apa namanya menggunakan strategi dari sosial media lah. Ternyata cuma dari Google Map Betul, aja ya. Google Map Artinya aja. kalau orang searching mungkin dia keluar ya. Ada dua-dua laundry. Namanya Dua-Dua Laundry, maknanya apa nih? Nomor kontrakan apa? Dua-dua kebetulan tanggal lahir saya. Waduh. Terus kedua ada cita-cita Cabangnya berhaji. Oh, kirain cabangnya sampai 22 enggak? Enggak. Cita-cita berhaji. Oh. Karena dua-dua itu di surat Al-Quran, surat Al-Hajj ya. Dua-dua. Kebetulan surat di dua-dua di Al-Quran surat Al-Hajj. Jadi ya udahlah, kebetulan Itu banget. bener tuh suratnya tuh, gue belum pernah ngecek loh. Betul. Oh bener. Bener. Dua-dua. Makanya sekalian dua-dua laundry. Ya, mudah-mudahan namanya sih jadi doa ya. Alhamdulillah. Iya, amin. Kira tadi pikir dua-dua, mungkin pengen punya 22 cabang laundry atau gimana. Tapi ternyata banyak juga loh yang pakai 29, 25. Bingung juga. Pakai Kadang-kadang angka. kadang-kadang identik sama tempat ini kan, kalau Alamatnya. nomor itu kan, nomor Alamatnya. 22, nomor berapa itu kadang-kadang ya udah pakai nomor aja deh biar gampang apa namanya penamaan tempatnya gitu. Tapi nanti ke depannya ada rencana menggunakan sosial media. Nanti kalau saya udah berhasil produksi sabun. Oh, sabun. Nanti ada ke depannya. Ini sementara sabun masih segala macam. pakai sabun bermerek Oh. merek terkenal ya. Oh, bukan yang racikan juga ya? Rencananya ingin buat, ya nanti kan butuh ada percobaan-percobaan. Pertama deterjen sabun cuci pakaian, pewangi, softener, mungkin sama sabun cuci piring. Itu akan buat dan akan jual. Nah mungkin kalau udah sistem jual, nah baru tuh saya manfaatin sosial media karena jangkauannya lebih luas ya. Kalau jasa mungkin lebih kecil jangkauannya. Jadi sambil Tapi, sorry, industri yang buat sabun tuh ada kan ya? sudah ada. Ah, ada, maksudnya di luar yang bermerek ya? Mm-mm. Itu ada ya? Tapi Ada. Mas Bobi nggak pakai itu ya? Enggak, saya lebih Justru sekarang tetap menggunakan yang bermerek ya? betul karena kan di sini kan pembuangan limbahnya kalau dicek kita menggunakan sabun yang sudah layak uji. Oh, di sini ada pengecekan juga ya? Perizinan? Suatu saat itu Oh. pasti ada karena saya kan membuang limbah. Tapi limbah itu dari sabun bermerek. Saya Jadi menggunakan artinya ya sama kayak di rumah aja ya, nggak ada risiko yang lain ya? Betul, sabun-sabun yang ada di supermarket yang saya pakai, tapi dalam bentuk Luar saset. biasa ya, jaminannya sabunnya atau Betul. nggak sembarangan pakai? Enggak, ya makanya saya berani tulis deterjen dan pewangi berkualitas. Oh, Kalau ditanyakan apa? Masya Allah. Ada mereknya. Luar biasa. Bukan Birijen merek yang Itu kalau ada yang nanya langsung nih, saya pakai ini Nah, gitu ya, saya pakai ditunjukin ini. gitu ya. kalau menyebabkan limbah, ini udah teruji dari ya namanya produsen besar ya. Pasti udah teruji hasil limbahnya itu. Nah, mungkin suatu saat nanti saya bikin, ya mungkin itu nanti ada layak ujinya juga. Oh. Pertama untuk digunakan sendiri, ya kedua seandainya warga sekitar tidak mencuci di saya, setidaknya menggunakan sabun saya. Jadi jualan sabun sama jualan laundry ya. Betul. Cakep juga sih. Kalau bukanya tiap hari? Tiap hari Dari jam? dari jam 9 sampai kadang jam 8 malam. Oh.
Seharusnya lebih pagi lagi sih. Seharusnya. Ya jam 9 lumayan siang sih soalnya. Iya, Oh. kesiangan. Orang kalau berangkat kantor kan paling nggak sekalian Iya. mampir ya. Ini juga beberapa kontrakan sini juga kosong, kemungkinan orang belum mulai bekerja kali ya, atau Ya, sedang kondisi dirumahkan sekarang ya, atau kondisi sedang sekarang ya. WFH juga ya. Berarti di sini Mas Bobi setiap hari dong? tiap hari di sini. Dibantu dengan berapa pegawai? Pegawai sih baru satu. Oh, satu. Karena saya kan ikut pelatihan laundry ya. Oh, ada pelatihannya? Ada. Masya Allah, luar biasa. Ada sertifikatnya juga? Ada sertifikatnya. Waduh, Masya Cuman Allah, nggak luar biasa. dipajang sih. Harusnya dipajang gini, jadi ada sertifikat Iya. pelatihan laundry. Ada. Nilai 2 kali. jualnya naik gitu jadi. Jadi ikut pelatihan. Jadi kan sebenarnya kelihatannya simpel ya. Tapi di saat ada bermasalah, baru tuh bingung. Iya. Dari pertama ikut pelatihan, akhirnya ketemu komunitas. Itu yang ngadain siapa? Ada seorang diri dia ngadain. Oh, khusus gitu ya. Mm-mm. Bukan suatu badan ya? Bukan. Oh, nggak kalau kayak Tapi dia udah dianggap lah di Jakarta ini bahwa dia sebagai pelatih. oh. Karena sertifikatnya ya saya yang punya, tanda tangan dia. Oh gitu. Sama gue ya kan waktu travel masih berjalan kan ikut sertifikasi tour leader gitu kan ada juga gitu. Iya. Sertifikasi tour guide itu ada juga gitu. Nah, kalau itu kan dari lembaga ya, dari kan kalau nggak salah namanya Ya, tuh. kalau ini lembaga Akreditasi nasional gitu loh. lembaga pelatihan akreditasinya nggak tahu sejauh Oh, mana sih. Tapi yang jelas ada pelatihan Ada ya. Jadi pelatihan. nggak main udah buka laundry aja lah gitu ya. Nggak main Iya. begitu ya. Ya alhamdulillah dari pelatihan itu jadi tahu seluk-beluknya laundry. Iya. Terus banyak teman juga akhirnya di grup WA atau di komunitas. Rate harganya berapa sih Mas? Kalau di sini cuci lipat tanpa setrika 5.000. Itu sudah di packing dan sudah wangi. Kalau kiloannya? Itu per kilo. Oh itu per kilo. 5.000. Ada lagi 7.000 cuci di setrika, di packing dan wangi. Itu 7.000 per kilo. 7.000 per kilo. Kan ada yang mau buru-buru, besok jadinya ada cuci one day 9.000. Kalau yang sekilo. nggak buru-buru itu berapa hari? Reguler 2 hari. Oh 2 hari pengerjaannya. Itu plus ongkos antar jemput nggak? Nggak. Enggak. Gratis antar jemput. Oh antar jemput itu gratis? Gratis. Nggak ada charge-nya? Misalnya ngambil, tapi minimal 3 kilo ya. Oh ada syaratnya ya? Jadi minimal minimal 3 3 kilo free antar Free. jemput. Jadi kan misalnya dia mau cuci yang setrika, oke jadi 7.000. Kita jemput, selesai kita antar lagi, udah bayarnya 7.000 kali 3, 21.000. Ya luar biasa ya. Jadi ternyata laundry ada pelatihannya juga Ada ya. pelatihannya. Jadi kita, jadi dalam suatu, kalau saya pikir, kalau saya harus terjun ke sesuatu, saya harus punya temen. Nah salah satunya mungkin komunitas laundry itu. Ya selain Jadi saling mengisi. betul. Selain ada kekurangan. pelatihan, tapi mungkin ada materi-materi di luar pelatihan itu yang kayak pengalaman orang ya. Pengalaman orang jadi bisa di sharing ke tempat yang buka laundry lainnya gitu. Jadi Bahkan ada komunitas laundry itu dia ngadain pelatihan lagi. Pertama saling silaturahmi, kedua saling belajar. Ah. Kan biayanya juga nggak mahal kok. Tapi yang udah yang benar-benar udah punya usaha. Oke deh Mas Bobi, makasih banyak nih atas ngobrolnya hari ini. Mudah-mudahan laundrynya berkembang, niatnya bisa pergi haji, Amin. terkabul ya. Masya Allah. Baik teman-teman semua, terima kasih banyak yang udah nonton edisi Main ke Tempat Teman hari ini. Sampai ketemu di edisi Main ke Tempat Teman berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.